Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lucy, NIM 2019-33072 kelas 6B. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, yang pertama kita bahas mengenai perspektif global dari visi transportasi. Nah, kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat, angkutan, dan transportasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Alat angkutan atau transformasi yang semula berfungsi sebagai pengangkat barang atau manusia secara tidak langsung juga membawa berita dan informasi. Dampak positif dari revolusi abad ke-17 juga membawa perkembangan dan kemajuan transportasi yang meliputi transportasi darat, perairan, dan udara. Perkembangan jalan sebagai alat prasarana dan alat angkut sebagai sarananya, selain mendekatkan jarak relatif dalam ruang permukaan bumi, juga dapat memecahkan keterpencilan. Tempat-tempat yang terpencil menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Sejalan dengan proses demikian, konsep saling ketergantungan mulai dari tingkatan lokal, regional, nasional, internasional, bahkan juga di tingkat global dapat terrealisasikan. Dalam pemanfaatan transportasi untuk pedagang antar daerah, antar kawasan sampai antar negara, yang terbawa itu tidak hanya barang dagangannya, namun manusia yang memperdagangkannya, melainkan ketersertakan pula kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek, kontak dan komunikasi serta interaksi sosial antar manusia yang didatangi dan yang mendatanginya. Bahwa dampak luas, tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Semakin maju dan canggihnya transportasi sampai keluar angkasa harus disyukuri. Namun demikian, kemajuan transportasi ini ada yang memanfaatkan untuk tujuan-tujuan negatif. Misalnya, penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obatan terlarang, narkoba, dokumen terlarang, dan sebagainya. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan jalur transportasi yang semakin maju. Akibatnya, patologi sosial yang berupa sadisme, kriminalitas, mabuk-mabukan, dan teler menambah terus-menerus. Landasan yang pokok bagaimana semua pihak dengan kesadaran yang tinggi menciptakan kiat, metode, dan pendekatan yang tepat mengenai masalah tersebut. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai perspektif global dari visi transportasi. Nah, sekarang kita akan membahas perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia sangatlah beragam, mulai dari yang paling sederhana yaitu melalui kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dan teriakan, sampai menggunakan bahasa atau menggunakan alat seperti handphone, televisi, dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi serta media elektronik berupa radio, televisi, dan internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga semakin maju. Makin lama komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang dan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh dengan mudah. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam aspek kehidupan antar bangsa, antar negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peranan transportasi dan media komunikasi. Dampak global ini di semua aspek kehidupan terus berjalan. Yang positif membawa rahmat yang wajib disyukuri, sedangkan dampak yang negatif mendatangkan laknat harus diwaspadai. Nah, itu tadi perspektif global dari visi komunikasi. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan bangsa dunia yang diperhatikan dari segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya.
PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya berkaitan dengan satu sama lain. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya mengajukan kerjasama antar bangsa melalui bangsa, pendidik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. UNESCO itu sendiri berdiri pada tanggal 4 November 1946 yang berkedudukan di Paris, Prancis. Selanjutnya yaitu UNICEF. Nah, UNICEF adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB. Tugasnya yaitu memberikan bantuan dalam rangka mensejahterakan ibu dan anak. UNICEF itu sendiri berdiri pada tanggal 11 1946 di New York, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yaitu organisasi WHO. Nah, WHO itu sendiri adalah organisasi kesehatan dunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya yaitu meningkatkan kesehatan bagi semua orang. Nah, selanjutnya yaitu FAO adalah organisasi bahan makanan dan pertanian. Nah, FAO ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian di berbagai pelosok dunia. Selanjutnya yaitu ILO adalah organisasi pembunuhan internasional. Nah, organisasi ini berdiri pada tahun 1946. Organisasi ini diterima sebagai organisasi khusus pada PBB. Nah, organisasi ini bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan pembunuhan. Selanjutnya yaitu ada IBRD, adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington, Amerika. Selanjutnya yaitu ada organisasi IMF. Nah, organisasi ini kepanjangan dari Dana Moneter Internasional. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IMF ini bertujuan mengajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan sehingga memperluas kesempatan bekerja. Selanjutnya yaitu ada ITU, merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1865 dan diterima sebagai organisasi di bawah PBB pada tahun 1947. Tugas organisasi ini adalah untuk menghimpun kerjasama internasional yang melayani masyarakat penggunaan telepon, telegram, dan radio atau markas ITU di Geneva, Swiss. Yaitu WMO, merupakan organisasi meteorologi sedunia. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 23 Maret 1950. Nah, organisasi ini bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dan standar nasional dan markas WMO di Jenewa, Swiss. Selanjutnya yaitu ada organisasi IMCO, merupakan organisasi konsultasi maritim antar pemerintahan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Januari 1959. Bertujuan memberikan nasihat dan konsultasi guna memajukan kerjasama antar anggota. IMCO berkedudukan di London, Inggris. Ada lagi organisasi UNDP atau United Nations Development Programme atau Program Penggunaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya memberikan bantuan terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Yang terakhir yaitu ada UNHCR atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya yaitu melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia. Nah,
Tidak semua masalah regional dan internasional dibahas di PBB loh. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak pada masalah-masalah regional masing-masing, melainkan juga mengenai masalah internasional dan juga masalah global. Organisasi independen yang tergabung dalam kelompok Roma, yaitu anggota-anggotanya terdiri dari berbagai keahlian seperti ilmuwan, budidayawan, rohanian, pengusaha, penjabat, dan lain-lain. Memperhatikan, mengkaji, memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Lembaga internasional baik PBB maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukannya, fungsi dan peranan yang bermakna dalam menopang saling pengertian serta saling ketergantungan antar bangsa dan negara yang beragam, sistem politik, ekonomi, budaya, dan keadaan rahasialnya. Nah, itu tadi penyampaian sedikit materi mengenai perspektif global dari fungsi transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.